Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, cerdas, kreatif, percaya diri, Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Mas Gosi, Mas Tara, Mas Uwais, Mas Ibat, Mbak Konita, Mbak Alia, Mbak Safira. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran tema kali ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali ya aktivitas hari ini dengan Al-Fatihah dan doa mau belajar. Berdoa dimulai. Nah, di dalam terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Ana menciptakan antum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan antum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya antum saling kenal mengenal. Pembelajaran tematik kali ini adalah tema 1, subtema 4, yang berjudul Aku Istimewa, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya coba Ustadzah punya video, coba antum amati ya. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar," Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa.
Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya. Berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, setelah antum mengamati video yang tadi ya, yang telah diputarkan tadi, itu bisa kita lihat ya, ada beberapa jenis perbedaan ya. Yang pertama itu adalah berbeda suku bangsa ya, ada yang dari Batak, ada yang dari Bali, ada namanya suku Bali ya, dari Madura itu namanya suku Madura, dan ada yang dari Jawa itu adalah suku Jawa. Nah, itu. Terus yang kedua adalah berbeda agama. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, dan ada yang beragama Islam ya. Dan cara mereka beribadah pun berbeda-beda, cara mereka berdoa, mau makan pun berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda, mereka ya dalam video itu ya, itu bisa rukun ya, masih bisa istilahnya bisa menjaga kerukunan ya antar sesama teman walaupun berbeda agama. Terus yang ketiga adalah berbeda kesukaan. Nah, itu kesukaan makanannya berbeda-beda. Ada yang suka nugget, ada yang suka ayam goreng, ada yang suka roti selai. Nah, itu perbedaan. Itu tidak apa-apa berbeda ya. Itu nah sikap kita itu ya harus menghargai, menghormati perbedaan ya, tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai pemicu pertengkaran atau ketidakrukunan itu ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 Allah berfirman ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk mulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Jadi untuk menyikapi perbedaan agama, kita tetap menghormati yang berbeda agama, tetapi juga tidak menggoyahkan keimanan kita ya. Kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita beragama Islam ya. Dan untuk yang lain yang beda agama, kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencemooh ya, tidak boleh mengata-ngatai yang buruk atau yang jelek, tapi yang harus kita lakukan adalah menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Dan sikap kita juga ya terhadap perbedaan, semua perbedaan yang ada itu adalah kita harus saling menghargai dan menghormati sehingga terwujud kerukunan antar sesama ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat. Nah, tugas antum adalah yang pertama, bercerminlah di depan cermin ya. Antum dengan adik atau kakak atau mungkin abi, umi atau ukhti atau yang menemani antum belajar ya. Lalu sebutkan perbedaan yang ada di diri antum dan teman yang menemani antum belajar. Yang bisa menulis bisa ditulis ya. Poin-poinnya 1, 2, 3 apa yang berbeda. Kalau yang belum bisa menulis menggunakan voice note ya. Terus yang kedua adalah mencari atau menyediakan kulit jagung, gunting, lem, spidol untuk praktek besok ya. Nah, ini adalah contoh kulit jagung dan rambut jagung yang akan kita buat praktek besok ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran tematik kali ini. Untuk besok kita akan belajar pembelajaran 2 dan praktek boneka dari kulit jagung. Semangat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.